Selamat pagi untuk kita semua, buat para orang tua murid, adik-adik, dan juga seluruh komunitas TIS yang telah bergabung. Welcome to Teach Indonesia School Open House. Perkenalkan, saya Miss Febe, saya adalah salah satu guru dari SMP dan SMA atau Junior High School dan Senior High School Teach Indonesia School. Bagaimana hari ini kabarnya? Stay safe dan stay healthy ya semuanya. Dan yang terpenting, hari ini kita sukacita dan antusias karena kita akan bersama-sama berkenalan lebih lanjut dengan sekolah TIS. Sebagai informasi, minggu lalu kita sudah mengadakan Digital Millennial Workshop yang diikuti oleh beberapa siswa-siswi, anak-anak, adik-adik yang mungkin sekarang lagi nonton juga. Nah, mereka pastinya semangat sekali nih. Boleh dengar tagline minggu lalu Digital Workshop kita? TIS, Thinking with Creativity. Ya, pasti semuanya sudah ingat deh ya. Dan ini mereka kayaknya menunggu-nunggu momen ini deh. Karena hari ini juga akan diumumkan pemenang dari games dan competition di minggu lalu. Wah, pasti luar biasa sekali. Dan juga untuk yang bergabung di talk show TIS, mulai dari awal sampai akhir juga akan berkesempatan mendapatkan hadiah, yaitu adalah door prize yang akan diundi di akhir acara. So, stay tune ya Bapak Ibu dan semuanya. Oke deh, sebelum kita berkenalan lebih jauh lagi, yuk kita lihat activity anak-anak dari TIS lewat video berikut. Yuk kita simak.
dan saya sendiri melihatnya menjadi senang dan tertarik banget ya, karena anak-anak di TIS itu semuanya dinamis dan menarik, berantusias dan bersemangat sekali. Yes. Dan hari ini telah hadir bersama saya, Miss Yeni dan Mr. Saud. Beliau adalah kepala sekolah dari TIS dan juga wakil kepala sekolah dari TIS. Apa kabarnya Miss and Mister? Hai Miss Weber, baik dan luar biasa tentunya. Hai para Bapak Ibu, adik-adik, pemirsa semuanya yang ada di rumah. Sehat selalu ya dan aman kita ya. Amin. Miss Yeni sebagai kepala sekolah nih. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit, boleh ya? Banyak juga banyak ya. juga nggak apa-apa. Kita hari ini sangat senang sekali ya bisa hadir, bisa ada di sini sebagai satu komunitas ya. Kami ingin tentunya sharing cerita lebih banyak bersama-sama ya, Miss Eva. Betul sekali. Ya. Dan mewakili mungkin orang tua yang ada di rumah yang sudah bergabung, pasti penasaran banget nih setelah lihat videonya juga, tambah semangat lagi pengen tahu. Kira-kira dari TIS itu visinya seperti apa sih? Karena kan kalau mau masuk sekolah kita harus tahu nih mau dibawa kemana gitu anaknya. Boleh dijawab oleh Miss Yeni? Boleh Miss Webe. Kita mau bawa jalan-jalan ke mall, kita mau bawa jalan-jalan ke pegunungan. Yang hari-hari tentunya yang sangat diinginkan ya oleh Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, berlibur katanya gitu. Ya, tapi tentunya sekali lagi kita percaya ada tujuan di dalam segala hal yang kita alami. Ya, baik pagi hari ini mungkin kita sharing cerita sedikit ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, betul. Betul. Oke, ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semuanya dan seluruh komunitas TIS, TIS atau Teach Indonesia School berdiri dengan sebuah panggilan dan passion ya di dalam bidang pendidikan. Ya, to be an educational institution that impacts young generation with Christ character to serve the nation. Kami hadir saat ini, TIS hadir di masa ini, di zaman ini dengan passion, dengan panggilan untuk memberkati, untuk memperlengkapi setiap generasi muda dengan karakter Kristus sehingga mereka dapat menjadi dampak dan melayani bangsa dan negara. Tentunya itu adalah sebuah panggilan yang telah menjadi bagian dari TIS sejak TIS berdiri. So we are here for a purpose. We are here for inspiration and we are here for an impact. Wow, sebuah visi yang sangat mulia dan saya sendiri melihat dan menakjubkan sekali ya passion tersebut kepada murid-murid TIS. Selanjutnya Miss Yeni, apa sih yang dia dapat dilihat dari profil murid-murid TIS sendiri? Ya, Miss Weber dan para hadirin semuanya, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 22 ayat 6 ya. Proverbs 22 verse 6 says, "Train a child in the way he should go, and when he grows older, he will not depart from it." Jadi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan landasan firman Tuhan, TIS adalah sekolah Kristen yang ingin memperlengkapi anak-anak kita ya dengan purpose, dengan karakter, influence dan juga impact. Tentu saja kita rindu membangun generasi muda yang pertama tentunya mengenal Kristus dan mengalami Kristus ya, karena Kristus adalah sumber dan fondasi dari segala kehidupan. Sehingga anak-anak muda kita bukanlah anak-anak muda yang tanpa tujuan, tanpa arah, simpang dan siur kemana-mana. Di usia muda terutama mereka sungguh-sungguh ingin mencari arti kehadiran diri mereka, makna dan jati diri mereka. Tentu saja kami rindu profil murid-murid kami adalah murid-murid yang mengenal Kristus dan mengalami Kristus. Karena dari sanalah mereka akan mengalami atau mendapatkan tujuan kehidupan mereka. Generasi muda, kami percaya adalah generasi muda harus menjadi generasi muda yang memiliki tujuan, memiliki karakter, sehingga dapat menjadi pengaruh, menjadi influence, dan dampak dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, sehingga mereka menjadi berkat. Wow, luar biasa sekali. Saya menjadi tambah paham juga ya mengapa value dari TIS itu Christ-centeredness, grit dan juga service excellent. Ternyata sangat menyentuh sekali ya Miss Yeni ya. Ya, lalu secara komunitas tentunya kita ingin TIS menjadi komunitas yang positif dan produktif ya. Jadi semua murid-murid, guru, orang tua murid yang ada di TIS kami rindukan menjadi sebuah komunitas yang saling support satu dengan yang lain, menjadi komunitas yang positif, menjadi tempat di mana kita bisa berkreativitas, kita bisa berkarya, dan kita produktif, menjadi berkat dimanapun kita berada.
Dan dalam hal lainnya tentunya kita ada di bidang pendidikan, kita rindu membangun anak-anak muda yang berkarakter tapi juga cerdas, berwawasan, dan tentunya mereka memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ya untuk di zaman ini maupun di masa yang akan mendatang. Itu sebabnya misalnya contohnya di minggu lalu kita adakan millennial workshop, kita sebut digital millennial sekarang ya. Jadi kita berikan mereka workshop, digital workshop ya, tentang AR, VR, dan nanti akan lebih banyak lagi dibahas atau dikupas ya betul. Pada saat pengumuman nanti. Betul. Ya, anak-anak zaman now mereka harus diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan yang memampukan mereka untuk berkompetisi dan menjadi produktif di masa ini maupun di masa depan mereka, sehingga mereka bisa menjadi dampak ya dan membawa berkat, dan mereka bisa berfungsi sesuai dengan potensi dan tujuan yang Tuhan ciptakan untuk mereka. Wah, luar biasa. Di sana itu benar-benar banyak hal-hal yang bisa dilakukan di TIS ya, dan dialami bukan hanya dari pendidikan, tetapi juga di dalam hati murid masing-masing. Iya. Nah, yang mungkin kita penasaran juga nih dari sistem kurikulum dan programnya sendiri. Pastinya juga orang tua pengen tahu nih, di TIS itu program pendidikannya tuh apa sih? Betul ya. Misalnya kalau kita makan ya, misalkan ada burger di hadapan kita, tentunya kita ingin rasakan tuh daging burgernya yang lezat ya, langsung lapar ya. Semoga sudah sarapan. Kalau belum ya nanti misalnya kita tunggu. Ya, tentu saja kualitas pendidikan di TIS tidak lepas dari kurikulum dan program yang tersedia atau disediakan di TIS. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang ada di rumah, di jenjang SMP atau junior high school, TIS mengintegrasikan tentunya selain kurikulum nasional, ada kurikulum internasional yang kita integrasikan untuk memperlengkapi anak-anak kita secara akademis maupun non-akademis. Secara akademis, sekolah TIS mengintegrasikan beberapa kurikulum internasional, yaitu diantaranya ACE, Accelerated Christian Education dari USA, dan juga BJU dari USA juga, di mana kurikulum ini mengintegrasikan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana mengintegrasikannya? Saya mengajak Bapak Ibu nanti dapat stay tune, akan ada sharing dari mungkin guru-guru kita, murid-murid kita akan bercerita bagaimana itu menjadi dampak dalam pembelajaran mereka. Namun intinya dalam kurikulum ini anak-anak dilatih atau diberikan perlengkapan secara wawasan dan kecerdasan mereka, kemampuan mereka, contohnya dalam bahasa Inggris ya, dalam sains, mereka mempelajari berbagai pembelajaran history atau social studies, mereka tahu semua ada akar, ada sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Dan mereka dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan nanti di dunia kehidupan mereka, di masa depan mereka, di karir mereka, dan di panggilan apapun yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Lalu di jenjang SMA atau senior high schools, tentu saja juga mengintegrasikan kurikulum nasional dan juga kurikulum internasional. Kurikulum internasional di jenjang senior high school, kami menggunakan program GAC atau Global Assessment Certificate dari USA. Program GAC ini adalah process-based learning, sehingga proses pembelajaran, proses penilaian sangat holistik, tidak hanya mengejar skor ya, tetapi ada proses pembelajaran, melatih kemampuan mereka, keterampilan mereka, baik dalam misalkan contohnya dalam speech, presentation, research, project ya, role play dan lain sebagainya, yang memampukan mereka untuk bisa berpikir secara kritis, dapat menganalisa berbagai hal dan berwawasan dalam menyampaikan opini-opini mereka. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tentunya dalam proses based learning, sometimes it's tough, ya. Proses tidak mudah. Tapi kami percaya a high quality requires process. Tanpa proses, tidak ada kualitas yang baik atau kualitas yang tinggi. Ya. Jadi kami percaya sebuah hasil kualitas yang baik pastinya ada proses-proses ya yang dipersiapkan, yang dilakukan. Lalu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah underestimate. Ya, jangan pernah berpikir bahwa wah begitu sulit kami tidak mampu. Never underestimate yourself. Okay, we never know. Okay, how we can be shaped to get the high quality, and we will be rewarded and satisfied. Ya, karena saya percaya ketika
Tuhan menciptakan kita, Tuhan telah menyediakan segala kemampuan yang kita perlukan. Sehingga ketika kita dibentuk melalui segala proses yang dibutuhkan, kita akan mendapatkan hasilnya. Skill-skill yang didapatkan oleh anak-anak murid itu akan sangat bermanfaat dan berdampak bagi masa depan mereka. Sebagai contoh, Miss Febe dan Bapak Ibu sekalian yang di rumah, alumni kami yang sudah lulus dari SMA TIS memiliki banyak records. Contohnya ada yang mendapatkan full scholarship dari university yang ternama, dan juga ada contohnya hasil IELTS yang sangat tinggi, 8.5, luar biasa sekali, amazing ya buat kami ya. Tapi kami mendapatkan records bahwa universitas-universitas yang menerima murid-murid TIS mendapatkan bahwa murid-murid TIS memiliki kualitas yang baik dari segi bahasa, dari segi kecerdasan, wawasan, dan banyak anak-anak murid kami yang diterima di university dengan scholarships. Jadi kami percaya sebuah proses yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik. Luar biasa, amazing. Pokoknya saya dengarnya juga diberkati ya. Untuk yang di rumah juga pastinya diberkati. Nah, saya juga melihat Miss Yeni di dalam aktivitas tadi di video itu banyak sekali ya activity, ada panahan, dan mereka itu kayaknya sukacita banget nih. Ya, betul sekali Miss Febe. Ada program-program yang jadi highlight di sekolah TIS ya. Anak-anak bukan hanya belajar di dalam classroom, tapi mereka juga ada aktivitas di luar classroom yang mengasah keterampilan mereka, eksplorasi mereka. Ya, salah satunya adalah seperti AC Convention dan juga The Boys Brigade. Ya, dan dari sini mungkin Mr. Saud akan cerita ya. Tadi highlight dari kegiatan-kegiatan tersebut, boleh dong diceritain karena mungkin kita penasaran pastinya ya sama kegiatan tersebut. Miss Febe, saya salah satu yang menarik mungkin adalah panahan ya tadi ya. Apalagi film-film terakhir ini banyak sekali adegan panahan dan itu seru sekali. Dan memang kita hadirkan itu supaya untuk memberikan sesuatu yang fun dan meaningful untuk anak-anak kita. Fun ya memang itu seru ya, karena tegang sekali rasanya mau menuju ke bull's eyes ya begitu. Tetapi meaningfulnya adalah ternyata selain fun-nya, di baliknya itu ada pembelajaran. Itu yang kami tuju terus. Dan itu juga sebenarnya adalah kebiasaan atau hal yang kita tuju dalam Boys Brigade. Fun-nya diberikan, serunya diberikan, tetapi di belakang itu ada pembelajaran, ada moral yang mau disampaikan. Terus ambil contoh seperti contoh yang panahan tadi, ya itu betul-betul belajar fokus, betul-betul belajar fokus. Jadi dia walaupun di kanan kirinya itu ribut dan segala macam, tetapi dia lihat hanya satu titik. Itulah dia fun-nya, tetapi pembelajarannya nanti kita akan ceritakan. Tahu nggak untuk sukses bahwa kamu harus mulai melupakan hal di kanan, di kiri, tetapi fokus ke goal kamu, cita-cita kamu. Nah itu dia, fun-nya ada, meaningful-nya ada, begitu. Dan juga kalau tadi juga lihat yang di sana ada baris berbaris, kemudian mereka berbalik dan memberikan sesuatu yang sepertinya luar biasa. Itu yang diteriakan adalah Korsa. Korsa itu adalah jiwa Korsa atas kesatuan sebagai satu tim. Jadi saya adalah kesatuan dari satu tim. Karena di Boys Brigade, di TIS ini kita belajar juga untuk pencapaian pribadi, tapi juga pencapaian secara grup. Kita belajar tentang leadership, kita juga belajar tentang teamwork. Itu yang luar biasa kita dapatkan melalui program Boys Brigade. Jadi, dan bukan hanya itu, banyak sekali lagi berkat yang lain bisa didapat di Boys Brigade, friendship. Ya, mereka walaupun kita berada di posisi lumayan paling utara ini ya, Jakarta, tetapi link kita, koneksi kita itu sampai ke Serpong, sampai ke Medan, sampai ke Surabaya, Solo, bahkan ke Asia. Karena BB ini bukan sesuatu yang kecil. BB ini adalah organisasi sebenarnya organisasi berseragam untuk anak remaja yang paling tua di dunia. Boys Brigade adalah yang paling pertama, kemudian diikuti oleh organisasi lain yang berikutnya mengcopy ide itu. Kami adalah pionir, dan itulah itu juga yang mau dihadirkan di TIS. Kita mau menjadi pionir, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Yang akademik kita akan perhatikan melalui AC kurikulum, GAC tadi yang sudah disebutkan. Tapi yang non-akademik juga, yaitu life skill, karakter, dan segala macamnya, itu juga kita mau capai. Karena itu juga pasti bekal yang baik untuk anak-anak kita di masa depan. Setuju nggak, Miss Febe? Setuju banget. Apalagi dua hal itu yang digabung, wah jadi holistik, jadi semangat banget. Betul sekali, Thank you banget nih, Miss Yeni, Mr. Saud. Mr. Tapi Saud. kayaknya saya perlu tambah satu lagi nih, boleh. AC Convention. Melengkapi tadi yang AC Curriculum. AC Convention ini juga sangat seru. Itu adalah salah satu berkat yang bisa didapat dari anak-anak yang bergabung di TIS, Teach Indonesia School. Di mana dia adalah satu camp kurang lebih seminggu, dan ini adalah camp yang terdiri dari, semua yang hadir adalah dari sekolah-sekolah yang menjalankan ACE kurikulum. Nah, di sini mereka bersekutu, mereka mendengarkan firman, mereka juga berlomba.
Nah, poin yang menarik adalah dari proses lomba itu, di mana mata lombanya, kategori lombanya itu luar biasa banyak. Jadi dari semua proses lomba ini, anak-anak jadinya dieksplorasi. Jadi dia yang agak pertama tidak yakin dengan bakatnya, melalui ini sedikit di-push, dengan ada sedikit reward dan sedikit proses yang kita jalankan bersama, dia semakin, ternyata aku punya bakat ini, ternyata aku punya bakat ini. Bahkan sebenarnya kita guru-guru juga terkadang cukup kaget, ya, ternyata sini bisa loh, dia ternyata ada bakat di sini loh, begitu. Itu luar biasa. Jadi itu salah satu blessing yang kita dapatkan menjalankan proses dari AC Convention, ya. Nah, selain dia eksplorasi bakatnya, dan satu lagi dia betul-betul juga belajar tentang teamwork, belajar berkolaborasi. Karena di dalam lomba itu, walaupun ada lomba yang individual, tapi ada juga lomba yang grup. Jadi dia belajar untuk memperhatikan teman, berkomunikasi dengan teman, semuanya dipelajari, sehingga sampai akhirnya tiba hari kompetisi. Dan juga salah satu berkatnya adalah sekali lagi ya friendship selama camp itu. AC Convention, something I really recommend, really. Betul sekali. Pasti yang di rumah juga jadi diberkati ya melalui sharing kali ini. Wah, what an expansive sharing buat teman-teman di rumah dan juga Bapak Ibu yang terhormat. Kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Miss Weber, dan izinkan kami Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, ada adik-adik untuk join ya. Come and join with us. We are so blessed and we want you to be blessed also. Mari kita bertumbuh bersama, kita berdampak bersama, berkarya dan berkreativitas dengan potensi yang luar biasa yang saya percaya generasi muda adalah generasi yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk masa depan mereka, untuk generasi yang akan datang. Let's pass it forward ke generasi-generasi kita yang mendatang. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berkenalan lebih jauh di pagi hari ini. Amin. TIS, Thinking with Creativity. Aku nggak sih yang Hai semuanya, wah ketemu lagi, tapi sekarang saya berada bersama siapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Mr. Timothy. Saya salah seorang pengajar di SMP dan SMA TIS. Yang pasti pelajaran yang menyenangkan yang saya ajarin. Wah, ternyata beliau adalah teman saya sendiri. Kita tos dulu dong. Tos dari social distancing ya. Iya. Kita berdua sama-sama teacher, tapi kali ini saya mau nanya-nanya nih ke Mr. Tim. Boleh. Mr. Tim kan ngajar sains ya, seperti yang tadi diberitahukan. Sebenarnya kan Mr. Tim ngajar sains, tapi bagaimana sih menyatukan pelajaran, tapi dengan hal-hal yang menarik juga gitu, dan juga dengan firman Tuhan sendiri. Oke, yang pasti di TIS ini, terutama di pelajaran sains ya, kita bukan hanya belajar ilmunya aja, tapi kita mengintegrasikan firman Tuhan dengan pelajaran sains gitu. Terlihat dari buku-buku yang dipakai, terutama di kelas 7 dan kelas 8, benar-benar di dalam buku sainsnya itu Miss Weber ada Alkitab firman Tuhan ya, jadi ada ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi keren banget sih gitu. Itu yang bikin beda kurikulum di TIS dengan mungkin di sekolah-sekolah lain yang ada di Jakarta Utara, Kelapa Gading, atau Jakarta khususnya. Betul sekali ya. Sebenarnya sih buku yang seperti itu juga jarang ya ditemukan ya. Betul sekali. Benar, ya, hanya di TIS saja nih pemirsa. Oleh karena itu, saya juga pengen tahu nih, goals yang ingin dicapai nih bagi murid-murid setelah mendapatkan pendidikan di TIS. Yang pasti kita guru-guru maunya bukan hanya secara akademik aja, tapi murid-murid juga bisa dapat maksudnya secara dari segi karakternya, dari segi pembinaan kerohanian terutama ya, hubungannya dengan firman Tuhan gitu. Jadi memang di TIS ini selain di kelas gitu, kita juga
di luar kelas biasanya, bahkan ada beberapa murid yang kayaknya bisa berinteraksi dengan guru-guru, bahkan ada komsel-komsel kayak gitu. Gitu. Dan ya seminggu sekali kita juga sering dengan anak-anak kita kayak ngadain komsel gitu. Betul. Nah yang menarik lagi, boleh nggak Miss Febo juga minta nih, pengen lihat salah satu contoh nih kalau Mr. Tim lagi ngajar. Nah di sini udah bawa apa nih? Oke, ini salah satu contoh yang pernah kita lakukan di kelas. Jadi ini pelajaran life science. Jadi pelajaran life science tentang nutrisi, tentang gizi gitu, tentang gizi makanan gitu ya. Jadi kita tahu kan kalau misalnya tubuh kita tuh butuh nutrisi, butuh gizi, butuh asupan yang baik gitu biar tubuh kita sehat gitu. Jadi pembelajaran ini, metode pelajaran sains di TIS ini kita bisa ngambil meaning-nya itu baik secara implisit atau secara eksplisit gitu, dan dihubungkan dengan firman Tuhan. Jadi kan kita tahu kalau tubuh kita itu, tubuh kita itu kan ada radikal yang nggak baiknya lah ya, maksudnya ada hal-hal yang nggak baiknya, sehingga kita butuh nutrisi, kita butuh asupan gizi yang baik biar tubuh kita jadi kembali sehat. Jadi ini kan makna eksplisit ya yang terlihat gitu ya. Jadi tentang nutrisi. Nah ini airnya jadi coklat ya Mr. Tim ya? Iya. Oh kemudian diberikan vitamin. Dikasih vitamin C. Wah. Terus jadi jernih lagi. Jadi yang makna eksplisitnya kita belajar gitu. Kalau vitamin C itu dibutuhkan tubuh kita biar tubuh kita itu jadi lebih sehat gitu. Dan tapi secara pembelajaran kita juga bisa sisipin dari firman Tuhan gitu. Kalau kita butuh Tuhan gitu, kita butuh Roh Kudus di dalam tubuh, di dalam diri kita sehingga kita bisa jadi orang-orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya itu kurang lebih salah satu metode pembelajaran yang pernah saya dan teman-teman guru sains lakukan di sekolah TIS ini. Wah, gitu. Pembelajaran aja bisa semenyenangkan dan semenarik ini ya, Mr. Tim. Betul. Jadi ya makanya tadi saya bilang mungkin kalau di luar sana sains itu pelajarannya yang mungkin kayaknya susah banget harus hafal rumus, tapi di sini kita coba sebagaimana mungkin pembelajarannya itu menyenangkan dan meaningful gitu. Jadi bukan hanya dapat dari segi pengetahuannya aja, tapi dari sisi firman Tuhannya itu bisa kita dapatkan juga gitu, bisa kita gali gitu. Dan biasanya di luar dari pelajaran di luar dari jam pelajaran kita akan bahas sisi firman Tuhannya untuk men-shape karakter mereka gitu. Betul sekali. Yang pasti menyenangkan, sukacita dan ada ilmu tapi ada dari sisi spiritualnya juga. Betul sekali. Nah, dari Mr. Tim ini thank you banget diberkati lewat nih eksperimennya. Dan kita juga pengen dengar lebih banyak lagi dong pastinya. Nah, kalau dari teacher udah, sekarang saatnya kita akan mendengar dan menyaksikan bersama-sama sharing dari murid-murid Teach Indonesia School. Yuk kita saksikan bersama-sama. The positive learning and growth I get from this is I learned that academic is not the only thing that is important at school, but also our character in Christ Jesus. But as we grow older, I do believe that we have enough responsibility and the correct mindset to do what is right and wrong and to take action. So I think the next thing that impacts me the most is our community. We have something that not many other schools or places have, which is our strong bond as a family. I think that a bond as a family is something very rare to find, but here we have many teachers and friends who love and care for you and do their best to support you in any way they can. We know each other. The positive learnings and growth that I experienced at this are to be responsible, to be respectful, and to be punctual. They give us Christian-related events that are really fun and entertaining and will bring us closer to God. Third, TIS has really changed my character and behavior. I used to be really lazy and I didn't really care much about schoolwork, but TIS has helped me and made me more active in doing my tasks and doing my tests and homework and everything.
So yes, TIS really changed my life. Thanks for asking the question. TIS has made a big impact in my life, and it also helps me to become a better person every day. In this school, you don't only learn to become good in your academics or to excel in your subjects, but you also learn to become a better person and to have a good character. So, I'm blessed, and I know you can be blessed too. Blessed to be a part of this family. You can be blessed too. I'm blessed. You can be blessed too. I'm blessed. You can be blessed. So come and join us. Join us. Come and join us. Come join us. God bless you. Videonya menyenangkan sekali, itu dari murid-murid TIS sendiri, dan mereka telah sharing banyak hal juga. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, boleh join kita ya untuk masuk TIS. Dan bukan hanya itu, kali ini kita kedatangan tamu yang dari jauh di sana. Dia adalah seorang gadis cantik. Apakah sudah bergabung bersama dengan kita? Hai! Wah. Halo. Hai. Long time no see. Siapakah dirimu? Hi, Miss Can you Fable. introduce yourself? Long time no see. Okay. So, hi everyone. My name's Natasha, and I'm currently studying year 12 in Australia. I used to go to school in TIS when I was in Indonesia, and I moved here only 2 years ago. Wah. Sebelumnya bahasa Inggrisnya bagus banget nih. Miss jadi penasaran, apakah guru Tasya waktu di TIS ini bule-bule kali ya? Soalnya bagus banget Inggrisnya. Thank you, Miss. Tapi enggak sih, guru kita tuh gak ada yang Inggris. Tapi sejak kecil aku di TIS diajarkan dalam bahasa Inggris. Dan guru-guru dan teman-teman kami, kita juga terbiasa berbicara bahasa Inggris setiap hari. Bahasa Inggris aku juga terbentuk melalui program ACE yang ada di TIS. Wah, pantas saja. Tasya kan tadi sudah bilang kalau Tasya di Aussie ya sekarang. Miss jadi penasaran, gimana sih Miss. proses transisi sekolahnya dari Indo kemudian ke Aussie? Boleh diceritakan? Ya, jadi aku pindah ke sini pas aku masih year 10 di TIS. Tapi waktu pindah ke Australia, aku langsung lompat ke year 11. Jadi, aku juga sempat mengalami culture shock ya. Cara belajar di sini kan pasti beda, ditambah harus coba adjusting sama lingkungan baru, sama teman-teman dan guru-guru baru. Tapi menurut aku, kalau dari segi bahasa, I think I have an advantage karena emang dari kecil kita udah diajarin bahasa Inggris di TIS dan dibiasain ngomong bahasa Inggris. Jadi untuk komunikasi sama orang di sini kayaknya aku bisa dan it gives me confidence buat adaptasi di lingkungan baru. Oh, jadi kalau dari bahasa sendiri nggak masalah ya karena sudah terlatih dan terbiasa dari kecil di TIS. Kalau dari pergaulannya sendiri kayak gimana sih di sana kan mungkin orang mikirnya oh bebas atau gimana nih jadi takut gitu. Kalau pengalaman Tasya sendiri? Bener. Nah yang pasti beda ya, apalagi kan culture mereka ya pasti lebih terbuka dan bebas dibanding orang Indo. Tapi growing up in this, aku dibentuk karakternya dan dididik dalam firman Tuhan. Jadi aku juga belajar untuk bisa membedakan apa yang benar dan salah, apa yang biar aku nggak ngikut peer pressure atau terinfluence hal-hal yang kurang baik juga. Oh, jadi untungnya sudah dibekali dan Tasya jadi tahu ya cara membedakannya. Wah, ini mah Miss Febo yang diberkati sama Tasya. Udah lama ya kita nggak ketemu ya, dan sekarang udah lama Tasya banget, sudah Miss. jauh di sana. Miss doakan supaya Tasya sukses selalu. Thanks for sharing. Dan juga satu lagi, ada pesan-pesan buat adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan. Oke. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang nonton, kalau kalian masuk TIS itu pertama kita tuh banyak banget event. Contohnya aku dulu pernah ikut drama Chosen Seat, pernah ikut convention, yaitu kayak kompetisi antar sekolah. Nah itu di event aku bisa menambah pengalaman, bisa menambah teman,
Dan nggak cuman itu, tapi itu juga bangun karakter aku, juga bisa explore potensi aku. Udah gitu, beberapa hal yang memorable buat aku adalah Boys Brigade di sekolah. Jadi di Boys Brigade itu kita diajarin leadership sama teamwork, tapi nggak cuman itu. Di Boys Brigade aku dapat kesempatan buat ikut camp ke luar negeri. Jadi aku tuh bisa membangun network nggak cuma di Indo, tapi juga bisa dengan orang-orang dari luar negeri. Sama satu lagi, guru-guru di TIS itu bukan cuma hanya mendidik kita, tapi juga memperhatikan kita dan sangat caring for us. Jadi mereka juga bakal support kita dan bantu doa kita kalau misalnya kita lagi perlu. Wah, thank you Tasya atas sharingnya. Nanti kita ketemu lagi ya Tasya. Thank you buat semuanya. Thank you, Miss. See you. Thank you, Miss. Bye-bye. Stay safe, everyone. Bye-bye. Stay safe, everyone. TIS, Thinking with Creativity. Oh ya, untuk yang di rumah, yang bergabung dengan Zoom, boleh untuk dinonaktifkan videonya, kameranya di-off-kan, agar peserta menjadi lebih jelas untuk melihat serangkaian acara. Tenang saja, setelah ini kita masih ada beberapa sharing dan juga ada info-info seru selanjutnya, jadi tetap bersama-sama TIS. TIS, Thinking with Creativity. Kita ketemu lagi, masih tetap semangat di posisinya pastinya. Nah, sedikit pengumuman, jika Bapak Ibu atau peserta ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu langsung chat di Zoom ini, tapi ke admisi TIS atau admin TIS ya, bukan ke hostnya. Atau mungkin kalau mau WhatsApp juga bisa ke nomor 0818 0880 3909. Sekali lagi ya, 0818 0880 3909. Dan juga bisa juga lihat info-info di sosial media kami, ada Instagram, Teach Indonesia, dan juga YouTube. Nah, bisa di-search, dan jangan lupa di-like, subscribe. Nah, untuk bapak-bapak ibu di rumah juga stay tune, karena di akhir acara nanti ada door prize, jadi jangan kemana-mana. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan mendengarkan sharing selanjutnya. Kali ini berbeda karena kita akan mendengarkan sharing dari salah satu orang tua murid TIS, yaitu adalah Ibu Jillian. Ibu Jillian sudah bergabung. Jadi Ibu Jillian ini juga adalah mama atau ibu dari Dave yang merupakan murid dari Teach Indonesia School. Kita mau tanya-tanya secara live nih, kira-kira apa sih yang dialami, pengalaman-pengalaman yang dirasakan atau perubahan-perubahannya. Oke, Ibu Jillian ternyata sudah bersama dengan kami, boleh di open camera, Mam? Biar kita bisa sama-sama berdiskusi, bertatap muka. Boleh dibuka kameranya? Oke, Ibu Jillian boleh bersama-sama berdiskusi dan juga dibuka kameranya. Karena kan kalau di TIS ini kayaknya tidak lengkap gitu kalau nggak ada juga dari orang tuanya ya. Nah, ini sudah bergabung. Wow. Hai Ibu Jill. Wah, cantik sekali ini. Saya sampai pangling. Ini Ashanti bukan ya? Anaknya di mana? Aduh. Shalom. Wah, Mam. Shalom. Hai. Halo. Kan boleh ditanya-tanya juga ya. Udah siap nih. Waduh.
Apa kabarnya? Sehat? Baik, sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Kalau gitu, boleh diperkenalkan Ibu Jill, ini merupakan orang tua dari siapa dan kelas berapa ya? Ya, halo, nama saya Jill. Saya orang tua dari Dave di kelas year 10. Oh gitu ya. Saya juga tahu karena saya ngajar Dave-nya. Oh, oke. Ibu Jill, kita pasti pengen tahu ya, kan sekolah di Kelapa Gading terutama tuh banyak gitu ya. Tapi kenapa sih Ibu Jill itu memilih TIS gitu dibandingkan sekolah-sekolah lain? Iya, yang pastinya saya memilih TIS karena TIS ini berbeda ya dengan sekolah-sekolah yang lainnya, gitu. Saya dan suami waktu itu memang mencari sekolah yang terutama yang kami utamakan adalah karakter anak-anak itu sendiri ya gitu, dan kami benar-benar bersyukur banget, benar-benar bersyukur anak saya Dave bisa sekolah di TIS ini karena saya juga melihat ya sekolah ini benar-benar menanamkan karakter, terutama anak-anak yang sedang masa-masa remaja ini kan mereka benar-benar perlu ditanamin karakternya kan dari umur mereka sekarang ini gitu. Dan saya benar-benar melihat di TIS ini benar-benar guru-gurunya gitu punya kasih Kristus kepada anak-anak gitu. Mereka tidak melihat anak-anak itu hanya kenakalannya saja, tapi mereka benar-benar ingin anak-anak ini benar-benar berubah secara karakter gitu. Terus saya juga melihat sekolah ini tidak hanya melihat nilai akademis dari anak-anak, tapi melihat anak-anak itu punya talenta mereka masing-masing. Jadi saya percaya bila anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan talenta mereka, maka nilai akademis mereka sendiri akan naik gitu. Itu yang saya rasakan sih di TIS. Oke, Mam. Kalau dari Dave-nya sendiri, dari sharing Mam itu kan ada perubahan gitu ya. Kira-kira perubahan apa sih yang paling dirasakan di rumah gitu? Kalau dari perubahan Dave sendiri banyak sekali yang saya rasakan. Terutama sekarang-sekarang ini ya, Dave ini jadi sangat berubah. Dia di rumah jadi lebih bertanggung jawab. Lalu secara karakter juga dia jadi sangat dengar-dengaran kepada orang tua, sangat sukacita gitu. Lalu banyak karakter Kristus yang saya lihat terus berkembang di dalam diri Dave, lebih percaya diri juga gitu. Jadi sangat banyak karakter yang baik yang saya lihat dari Dave setelah bersekolah di TIS ini. Wow. Jujur ya Mam, saya juga sampai merinding nih ya, karena benar-benar kesaksiannya itu memberkati kami juga dari TIS sendiri, dan hopefully bisa memberkati peserta juga yang hadir sekarang. Untuk terakhir nih Mam, adakah pesan-pesan untuk yang hadir pada saat ini? Iya, saya mau mengajak orang tua murid yang ikutan dalam Zoom ini untuk masukin deh anak-anaknya di sekolah TIS ini, karena sekolah ini sangat bagus menanamkan karakter Kristus yang pastinya sangat dibutuhkan anak-anak kita dari sekarang sampai mereka besar nanti. Guru-gurunya juga sangat perhatian dan membimbing anak-anak kita sampai mereka memiliki karakter yang baik. Dan akademisnya juga sangat diperhatikan sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik. Sekolahnya juga sangat nyaman, sehingga anak-anak merasakan kekeluargaan yang kuat, dan suasana kasih di sekolah ini sangat dirasakan. Kedisiplinan juga dinomorsatukan, sehingga anak-anak kita mendapatkan semua yang mereka butuhkan di sekolah ini. Puji Tuhan, maju terus TIS. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih, Mam. Sama-sama. Oke deh, kalau kayak gitu, thanks Mam akan kesaksian yang barusan, dan juga semoga yang di rumah bisa menyaksikan dan juga diberkati. Kita sampai jumpa lagi ya Mam di waktu-waktu selanjutnya. Bye, see you. God bless you. God bless you. Nah, untuk yang masih join Zoom, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada tahap yang benar-benar ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu pemenang games dan juga competition dari minggu lalu, dan juga door prize. TIS, Thinking with
creativity. Hai. Wah, saya di mana nih? Kayaknya saya pindah tempat deh. Karena ini benar-benar tahap yang paling seru nih. Ini part yang dinanti-nantikan oleh seluruh jagat raya lebay. Pokoknya kita akan mengumumkan pemenang dari games minggu lalu. Ini udah deg-degan, dak-dik-duk yang kemarin ikut competition juga. Nah, sedikit kilas balik karena minggu lalu kita sudah ada... Wow, belum diumumkan sudah semangat. Terima kasih loh. Sudah ada workshop, jadi itu adalah workshop AR/VR dan itu benar-benar menurut saya mind blown ya. Kita bisa menghasilkan karya 3 dimensi dan lain-lain dan ternyata anak-anak kita mampu mengikutinya dengan baik. Tapi saya nggak akan sendiri mengumumkannya biar tambah heboh lagi. Tadi udah ada tanda-tanda kehebohan kan ya. Saya akan panggilkan MC yang adalah siswa-siswi dari TIS sendiri. Para MC mega bintang, wih. Ada Dave and Darren. Wow. Hai Dave, hai Darren. Wah, dari background-nya itu adalah acara kita yang minggu lalu tuh. Halo semuanya, hai Miss, hai orang tua dan hai teman-teman. Welcome ya hari ini. Wah, parah sih, ini ramai banget. Hari ini juga ada orang tuanya ya, Miss. Juga tadi itu tadi ada mama saya juga. Thank you, Mah, buat testimoni. Semoga orang tua yang tadi dengar testimoninya, please masukin anaknya ke TIS. Worth it banget. Serius, worth it banget. Aku belajar banyak hal. Ini dari aku sendiri. Aku dari murid TIS sendiri. Worth it banget. Aku banyak perubahan yang dulunya mungkin kelas 7 aku masuk di sini tuh aku masih jadi anak yang nakal. Tapi sekarang aku diajarin banyak hal banget di TIS itu untuk jadi bertanggung jawab. Udah pastinya boleh langsung di chat admin TIS, Miss, cara masuk ke TIS itu gimana? Nggak usah pakai requirement atau apa, udah langsung chat aja. Diterima dengan senang hati. Oke? Kita senang banget kalau ada yang join. Untuk nomornya nih, untuk Bapak Ibu bisa WhatsApp atau telepon langsung ke kami ke nomor 0818 0880 3909. Saya ulangin lagi ya Bu ya. 0818 0880 3909. Yeay. Ada juga di chat ya? Iya, sudah di chat. Nanti kalau misalnya apa mau diulangi lagi? Saya ulangi sekali lagi ya Bu ya. Mungkin pakai nada 081. Ya, nomornya itu bisa ke 0818 0880 3909. Nah, bisa langsung hari Senin harga naik loh. Bukan. Oke, kalau gitu Miss, kan acaranya sudah berhasil nih hari ini, udah senang. Kalau gitu kita tutup acara kali ini, tetapi ikatan kita tidak tertutup sampai sini. Kita tunggu untuk join. Hashtag tetap maksa. Ya, kita tunggu juga kedatangan Bapak Ibu nih yang mau berkunjung ke sekolah kami, atau misalnya mau tahu info lebih lanjut lagi untuk sekolah kami, bisa call kami ke nomor yang tadi ya. Kita tunggu teleponnya. Ya, kita tunggu telepon dan WhatsApp. Oke, kalau gitu kita sampai sini aja nih. Sampai jumpa di waktu-waktu selanjutnya. Sampai jumpa di sekolah TIS bersama-sama dengan kami. Terima kasih semuanya yang sudah join. Ya, sudah hadir dari pagi sampai hampir siang hari ini ya. Terima kasih untuk bisa mengikuti acara open house hari ini. Oke. Kita tutup dengan tagline TIS. TIS, thinking